Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kembali kita diberikan izin oleh Allah, diberikan hidayah dan taufiknya bersama-sama mentadaburi firman Allah serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW di pembahasan Mukhtasar Ma'arij Al-Qabul yang kali ini bertemakan tentang nikmat lebih bagi para penghuni surga. Nikmat lebih bagi para penghuni surga. Kenikmatan surga sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wama atau wala khotoro ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu tiada tandingnya, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan juga tidak pernah juga terbesit dalam pikiran manusia. Kenapa demikian? Karena ketika Allah menciptakan rahmat, Allah ciptakan 10 rahmat, bapak-bapak, ibu-ibu. Satu rahmat ini Allah turunkan ke bumi. Biha yata'atafu al-ibad. Dengan satu rahmat tersebut, seluruh hamba Allah saling berkasih sayang, baik manusia ataupun hewan. Banyak sekali tanda-tanda rahmat kasih sayang Allah atas kita semua. Nanti naik sendiri, Bu. Naik sendiri nanti insyaallah. Tuh kan naik tuh. Gila. Siap insyaallah, Bu. Di antara rahmat kasih sayang Allah itu atas hamba yang sejatinya hanya satu, Pak, dari 100. Jadi 99 rahmat Allah simpan untuk kaum mukminin, yakni para penghuni surga. Satu rahmat ini yata'atafu al-ibad biha al-ibad. Seluruh hamba berkasih sayang. Salah satunya sebagaimana ada tertera juga di dalam hadis yang secara maknanya Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada seorang ibu. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan seorang tawanan
perempuan sedang kebingungan mencari anaknya, kemudian dia mendapati seorang anak, dia mendapati anak, dia dekap, dia pangku, kemudian dia susui. Maka beliau bertanya kepada sahabat, kira-kira ibunya berani enggak melemparkan anaknya, memasukkan anaknya ke api? Maka jawaban sahabat bagaimana? Tidak mungkin maksudnya. Maka kata Rasul SAW, rahmat kasih sayang Allah terhadap hamba itu melebihi seorang ibu terhadap anaknya. Itu tanda sayangnya Allah kepada siapa? Hamba. Nah, kenikmatan di surga itu lebih dari itu. Rahmat kasih sayang Allah melimpah ruah di situ. 99 saja, bayangkan ya, Allah anugerahkan untuk para penghuni surga. Dan ternyata ada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu. Jadi ada kenikmatan yang lebih dari itu. Kalau dianalogikan bapak-bapak, ibu-ibu, ibu ada di rumah, bapak kerja seminggu atau sebulan, yang diharapkan dari bapak apa? Bawaannya, hantarannya, bawaannya atau bapaknya? Mana yang lebih ibu senangi, cintai? Bawaannya atau bapaknya? Yang paling saya mending mana? Bapak gak bawa apa-apa, suami gak bawa apa-apa. Mending satu tuh, bapak datang pulang tapi teu mawa nanaon, senang nggak? Maka hadirin rahimani rahimakumullah, kenikmatan terbesar itu ketika kita berjumpa dan bisa melihat zat yang di dunia dengannya atau kepadanya kita bertawakal, yang dengannya kepadanya kita melakukan rangkaian amal ibadah ketaatan, cinta, takut, dan seterusnya, hanya kepada siapa? Allah. Maka inilah sejatinya kenikmatan yang paling tinggi, melebihi kenikmatan surga itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan hadirin rahimakumullah dari di mukadimah ini, pokok pembahasan kita itu adalah berbicara tentang nikmat lebih ini. Tiada bukan nikmat lebih ini adalah ru'yatul abdi rabbahu. Ketika di saat seorang hamba bisa menatap, bisa melihat siapa? Rabbnya. Itu nikmat yang paling utama. Ibu-ibu barangnya ada, bapaknya nggak ada. Nangis ya? Nangis? Benar? Itu gambarannya. Kenikmatan yang paling apa? Dahsyat. Maka insyaallah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang ru'yatul abdi rabbahu. Seorang hamba bisa melihat Allah Rabbul Alamin kelak di mana? Di surga. Dan sejatinya itu adalah nikmat terbaik
besar melebihi kenikmatan surga itu sendiri. Landasan dalil. Di antara landasan dalil ketetapan Allah bahwasanya Allah bisa dilihat oleh para penghuni surga di hari kiamat. Pertama adalah Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, ini para penghuni surga, yauma idzin, di hari itu, nadhirah, berseri-seri. Wajah mereka itu berseri-seri, tampak kesenangan, kebahagiaan hati. Hati yang bahagia itu akan nampak terlihat dari raut muka. Karena kelak hadirin rahimakumullah, yang berperan kelak di hari kiamat, yang dibuka yauma tublas sarair adalah apa? Isi hati. Jadi wajah-wajah mereka di hari tersebut itu berseri-seri, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya nadhirah, mereka apa? Melihat. Kemudian di surah Yunus ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal kebaikan, kebajikan, al-husna, para ulama tafsir menafsirkan al-husna syurga, wa ziyadah, dan tambahan. Imam Muslim meriwayatkan berkenaan ayat ini dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu ar-Rumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penghuni surga telah memasuki surga, yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman. Ini juga isbat, penetapan bahwasanya Allah berbicara sebagaimana telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Turiduna syai'an azyadukum atau azidukum, afwan. Apakah kalian menginginkan sesuatu lebih, aku tambahkan untuk kalian? Ya, ceritanya mereka sudah mendapatkan ragam kenikmatan surga, ditawarkan oleh Allah, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih, aku tambahkan untuk kalian kenikmatan. Fayaqulun alam tabiyaddu tabiyadda wujuhana, bukankah wajah-wajah kami sudah berseri, sudah putih? Alam tudkhilna al jannata, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan selamatkan kami dari api neraka. Karena dua hal ini merupakan kesuksesan nyata, hakiki, absolut.
yaitu apabila zuhziha anin nar wa udkhila jannah faqad faza. Faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza. Siapa yang dipalingkan dari siksa api neraka dimasukkan surga, dia sudah sukses. Qala, kata Allah Rabbul Alamin, fayakshiful hijaba, Allah buka hijab tabir. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai minan nazari ila rabbihim, daripada melihat langsung Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya bapak-bapak, ibu-ibu, selama di dunia capek, letih beribadah karena siapa? Karena Allah. Takut karena Allah, kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan seterusnya. Banyak banget rangkaian ibadah. Maka sungguh bahagia apabila di hari kiamat betul-betul kita bisa melihat siapa? Allah. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, nggak ada nikmat yang paling mereka senangi, cintai ketimbang melihat siapa? Allah Rabbul Alamin. Summa tala hadhil ayata, kemudian Rasul SAW membacakan ayat ini, yakni surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang al-husna, beramal kebajikan, itu adalah surga dan tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah tambahan kenikmatan yang Allah tawarkan sendiri bagi para penghuni surga. Wallahu a'la wa a'lam. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 15. Surah Al-Mutaffifin ayat 15, ketika menceritakan tentang mujrimin atau fujar, innal fujara lafi jahim. Wa qala ta'ala fi sya'nil kuffar, ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir, Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka terhadap Rabb mereka di hari itu la mahjubun, terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun lahum yawmal qiyamati manzilun wa nazala sijjina. Di hari kiamat tempat mereka adalah neraka Sijjin. Summahum yaumal qiyamati, kemudian kelak mereka di hari kiamat tersebut ma'adzalika mahjubuna an ru'yati rabbihim wa khaliqihim, terhalang untuk melihat Rabb mereka dan pencipta mereka. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata rahimahullahu ta'ala berkenaan ayat ini, hadhil ayatu dalilun ala annal mu'minina yarawnahu azza wa jalla yawma idzin. Ayat ini merupakan dalil bahwasannya kaum mukminin di hari itu bisa melihat Allah azza wa jalla. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa hadha alladhi qalahu al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian al-Imam Ibnu Katsir berkata sebagai takrir menguatkan,
Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi ghayatil hasan, berada di atas kebenaran. Wa huwa istidlalu bimafhumi hadhil ayah, beristidlal, mengambil dalil dengan metode mafhum mukhalafah, makna terbalik, implisit itu sebenarnya, makna implisit terbalik dari ayat ini. Kama dalla alaihi mantukuhu, sebagaimana telah ditunjukkan secara mantuk dari ayat. Mafhum itu ada dua, mafhum mantuk, mafhum mukhalafah. Teks, berdasarkan teks dari ayat surah Al-Qiyamah yang tadi disampaikan, ayat 22-23, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa kama dallat ala dhalikal ahaditsus sihahul mutawatiratu fi ru'yatil mu'minina rabbahum azza wa jalla fi daril akhirati, sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan mutawatir tentang ru'yatul abdi rabbahu di hari kiamat. Ru'yatun bil absari fi arasati yaumil qiyamah, dan pandangan itu betul-betul dengan absar. Dengan apa? Absar, basirah, mata. Taib. Masih ayat yang sama, yakni surah Al-Mutaffifin tadi. Istadalla ulama salaf bihadhil ayati, para ulama salaf menjadikan ayat ini dalil wuqu'i ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamah, terjadinya ru'yatul abdi rabbahu, seorang kaum mukminin melihat siapa? Rabbnya di hari kiamat. Faqalu lamma hujiba haula'i fi halis sukhti, mereka para ulama tafsir mengatakan, ketika ahli fujar, orang-orang kafir, terhalang untuk melihat Allah fi halis sukhti, dalam keadaan murka Allah kepada mereka, dalla ala anna qauman yarawnahu fi halir ridha, menunjukkan dalam keadaan ridhonya Allah bahwa hamba satu kaum bisa melihatnya di bawah apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yashhadu lihada anna Allah asbata lil abrari, oleh karenanya dikuatkan penetapan bagi al-abrar alladzina hum muqabilu lihaula'il qaum, yang sejatinya abrar, innal abrara la fi naim wa innal fujara la fi jahim. Orang fujar di neraka jahim, sedangkan abrar orang-orang yang melakukan amal kebaikan di surga naim. Asbata lahum ru'yah, Allah menetapkan ru'yah bagi mereka, yaitu firman-Nya alal araiki yang zurun, di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan mereka melihat. Para ulama tafsir menyebutkan melihat apa? Salah satu tafsirannya adalah ru'yatul abdi rabbahu, di saat itu mereka menatap langsung Rabb mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan dari Hasan Al-Basri dalam tafsir ayat ini, yakshiful hijabu fayanzuru ilaihimul mu'minun, hijab dibuka, kaum mukminin bisa melihat Allah di hari kiamat, kulla yaumin ghadwatan wa asyiyatan, setiap hari di waktu pagi dan petang. Wa hadhihi riwayatu min tariqi Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili, sejatinya riwayat ini dari riwayat Amr bin Ubaid, seorang Mu'tazilah.
Yang sejatinya Mu'tazilah menolak keyakinan bahwa manusia bisa melihat Allah, la fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Dalil mereka firman Allah Ta'ala, lan tarawani, kata mereka, sekali-kali kamu tidak akan pernah melihatku. Karena lan itu dalam ahli bahasa mengatakan lan itu apa? Harfu nawasib, harfu nasbin wastiqbal wanafin, gitu, yang menasobkan, gitu kan, kemudian menafikan, menolak, istiqbal, dan akan datang. Coba kata mereka. Namun dibantah Imam Ibnu Malik ya dalam Alfiyah. Terus, wah ini ahli lughah juga, subhanallah. Ya jangan dikira ahli lughah itu tidak punya peran dalam akidah, punya peran besar dalam akidah. Sekali kebalikannya juga sama. Ahli bahasa punya peran dalam akidah besar. Nah, lanjut. Wa ka'annal imama yarmi ila mukhalafatil mu'tazilati lima rawahu Amr ibn Ubaid. Seakan-akan Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjadikan qaul Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili ini sebagai bantahan terhadap Mu'tazilah lainnya. Gitu. Jero ini. Gitu. Fi isbati ar-ru'yati anil hasanil ladzi yad'una zura annahu minal mu'tazilah. Baik. Selanjutnya, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami duduk-duduk bersama Nabi. Fa nadhara ilal qamari lailatal badri, lailata arba'a asyrata, di malam 14 menjelang purnama berarti ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hada. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti percis kalian melihat ini. Sambil beliau mengisyaratkan kemana? Ke bulan. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada yang menghalangi dalam untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla taglibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk apa? Taglibu, agar tidak meninggalkan salat qabla tulu'i syamsi, salat sebelum terbitnya apa? Matahari. Wa salati qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya. Fa'alu, maka kerjakan. Ya Allah Ta'ala wa'ala. Wa fihi ma min hadisi Abi Hurairah, dan di keduanya juga dari hadis Abu Hurairah. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Anna unasan qalu, bahwasanya ada seseorang yang mengatakan, manusia mengatakan, ya Rasulullah, para sahabat, nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami melihat Rabb kami kelak di hari kiamat? Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri, apakah kalian terhalang, apakah pandangan, kali lagi saya kata, apakah pandangan kalian terhalang oleh sesuatu dari bulan di malam purnama? Qalu la, enggak, kata mereka. Kata Rasulullah, fa innakum tarawunahu kadzalika, sesungguhnya kalian juga melihatnya demikian.
Catatan bapak-bapak ibu-ibu, hada min tasbihir ru'yati birru'yah. Dalam hadis ini isbat ketetapan penetapan ru'yah, tasbih penyerupaan ru'yah birru'yah, pandangan dan pandangan, kartos tuh. Jadi perumpamaan pandangan seorang kaum mukminin, para penghuni surga secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti pandangannya kita kepada bulan. Yang digaris besarnya adalah apa? Pandangannya, bukan dari sisi apa? Zat. La al-mar'a wal mar'a bil mar'i falaysa minat tashbihil manhi anhu. Jika yang semisal ini bukan tasbih yang terlarang. Tuh. Jadi di dalam apa? Dalam melihat. Nah. Wa amma al-manqulu anis sahabati fi zalika, adapun yang termanqul ternukil dari para sahabat, paminhu Abu Bakrin, di antara mereka adalah Abu Bakar, qara'a membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal kebajikan mendapatkan surga dan tambahan. Faqalu, mereka mengatakan, maziyadatu ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ziyadah? Qala an-nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Aliun radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, min tamamin ni'mati dukhulul jannah, kesempurnaan nikmat itu adalah ketika masuk surga. Wan nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala fi jannatihi, dan bisa langsung melihat siapa? Wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Wakila Ibni Abbas, demikian pula dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu man dakhala jannata yara rabbahu azza wajal, apakah setiap orang yang masuk surga bisa melihat Allah azza wajal? Qala na'am, kata beliau Abdullah Ibnu Abbas, benar, semua yang masuk ke dalam surga bisa melihat siapa? Allah. Kita berdoa kepada Allah, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Siapapun yang berupaya berusaha dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan tuntun dia, mudahkan baginya jalan menuju apa? Surga. Nah, demikian tadi athar dari sahabat. Wa ammal manqulu anit tabi'in, adapun yang ternukil dari tabi'in, paminhu ma nukila an Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab, tokoh tabi'in Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib, wal Hasan al-Basri, wa Abdurrahman ibn Abi Layla, Abdurrahman ibnu Abi Layla, wa Ikrimah, wa Mujahid, wa Qatadah, wa Sudi, wa Ka'ab, wa ghairuhu,
Ini berbeda-beda madrasahnya, karena mereka ada madrasahnya Abdullah ibnu Abbas, jadi menimba ilmu dari sahabat-sahabat. Maka bagaimana pendapat mereka para tabi'in ini? Qalu az-ziyadatu an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla. Nikmat lebih itu adalah apa? Bisa melihat Allah azza wa jalla, bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma tabaqatul a'immatil arba'ah, sekarang masuk di tabaqah berikutnya, tingkatan berikutnya, di 4 imam mazhab. Imam siapa saja? Pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, selanjutnya Imam Syafi'i, kemudian baru Imam Ahmad bin Hanbal. Tabaqatul a'immatu al-arba'ah, a'immatil arba'ati wa ghairihim minal a'immati, dan para imam yang lainnya, wal ulama, dan para ulama. Faqad nukila an Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ternukil dari Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Beliau mengatakan, an-nasu yanzuruna ila rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamati bi'ayunihim. Manusia kelak di hari kiamat bisa melihat Rabb mereka azza wa jalla dengan mata mereka, bi'ayunihim. Ini taukid, berarti menguatkan bahwa melihat yang dimaksud adalah dengan apa? Mata. Karena ayun, anfus, ajma'u, aqta'u wa abta'u, ini lafal-lafal taukid yang menegaskan bahwa melihat yang dimaksud bukan apa? Hati, tapi apa? Betul-betul nyata dengan mata. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wasu'ila rahimahullah qauluhu azza wa jalla. Imam Malik ditanya, surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah atanzuru ila Allah azza wa jalla. Apakah engkau bisa melihat Allah azza wa jalla? Qala na'am, benar, iya. Qala ashhab inna aqwaman yaquluna tanzuru ma indahu bal tanzuru ilaihi nadhara. Inna aqwa, sungguhnya kaum, mereka mengatakan tanzuru, melihat, kamu melihat, ma indahu, apa yang ada di sisinya. Qala bal tanzuru ilaihi, justru betul-betul kamu melihatnya, bukan melihat sesuatu yang ada di sisinya, tapi betul-betul melihat siapa? Kepadanya. Nazron, itu taukid juga, betul-betul melihat. Ini kata Imam Malik. Wa qala al-Auza'i, Imam Auza'i berkata rahimahullah, inni la arju an yahjuballahu azza wa jalla Jahman wa ashabahu. Aku berharap Allah memberikan hijab kepada Jahmiyah, Jahm bin Safwan, wa ashabahu, dan para pengikutnya. Wa an aqbala thawabihi alladhi wa'adahu Allahu awliya'uhu hina yaqulu, karena pahala yang paling utama yang Allah janjikan atas para wali, kekasih-kekasih Allah itu adalah wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Fajahada Jahm bin Safwan menolak, wa ashabu, dan para pengikutnya, afdhala thawabihi, padahal itu sejatinya adalah pahala yang paling utama. Untuk siapa? Para walinya. Wallahu a'la wa a'lam. Betul perkataan Imam Auza'i. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd.
wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, man lam yakul anna al-Qur'ana kalamullah wa anna Allaha yura fil jannati fahuwa jahmiyun. Siapa yang tidak mengatakan bahwasannya Al-Quran merupakan kalamullah dan bahwasannya Allah bisa dilihat di dalam surga, fahuwa jahmiyun, maka dia adalah seorang Jahmiyah. Demikian. Wa qala Syafi'i, sebagaimana sejatinya sudah disampaikan tadi ya, perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terkait auliaullah, para wali-wali Allah. Selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, alaysa Rabbuna tabaraka wa ta'ala yarahu ahlul jannah, bukankah Rabbuna, Rabb kami tabaraka wa ta'ala yarahu ahlul jannah, para penghuni surga melihatnya. Alaysa taqulu bihadhihi al-ahadits, bukankah kamu mengatakan tentang hadis-hadis ini? Qala Ahmadus sahih, benar. Berarti sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Ahmad. Qala rahimahullah fi qauli azza wa jalla, Imam Ahmad mengatakan dalam firman Allah Ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun wala yakunu hijabun illa liru'yatin. Tidak ada hijab kecuali bagi pandangan. Akhbarallahu ta'ala anna man sya'allahu wa man arada yarahu wal kuffaru la yarawunahu. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah, siapa yang diinginkan oleh Allah untuk melihatnya, wal kufaru la yarawunahu, sedangkan orang-orang kafir tidak melihatnya karena tidak diizinkan dan tidak dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk di pembahasan akhir, hadirin rahimakumullah, yani bayanu annahu la ta'arudha baina ma thabata fi ru'yatillahi azza wa jalla wa qawlihi la tudrikuhul absar, bahwasanya tidak bertolak belakang antara dalil isbat ketetapan ru'yatullah, dalil yang menetapkan bahwa Allah dilihat oleh para penghuni surga, dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am 103. Allah berfirman, la tudrikuhul absar, la tudrikuhu absar, au qala li Musa, atau sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani, kamu sekali-kali tidak akan melihatku. Hadirin, ini juga seringkali kita sampaikan, ini juga sebuah isyarat, ibrah, pelajaran untuk kita, bahwasanya terutama dalam menuntut ilmu nggak bisa sekali lagi hanya sebatas baca tanpa bimbingan, tuntunan dari siapa? Ahli ilmu. Karena pemahaman kita akan dibimbing, diarahkan sesuai dengan tekstual dari ayat, sedangkan penguasaan kita tentang bahasa kurang, terlebih konten muatan makna nas daripada ayat tentunya. Tuh.
Sehingga bisa jadi dua ayat ini jadi syubhat bagi siapa? Awam. La tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dengan mata kalau secara bahasa. Demikian pula Allah berfirman kepada Nabi Musa, lantaroni, kamu sekali-kali tidak akan melihatku. Maka dibantah oleh ahli ilmu, para ulama salaf, la munafata bainar ru'yatil musbitati wa baina hatainil ayatain. Tidak bertolak belakang, enggak bertolak belakang antara ayat-ayat yang isbat musbattah, yang menetapkan ru'yatullah, Allah dilihat, dengan dua ayat ini. Fa innal idraka ghairur ru'yah, karena surah Al-An'am ayat 103 dengan menggunakan kalimat idrak. Idrak levelnya lebih tinggi dari hanya ru'yah. Fal idraku yakni al ihatah, idrak itu adalah meliputi, menguasai. Amallahu ta'ala fala tuhitu bihi ru'yatu kama la yuhitu bihil ilmu. Sebagaimana Allah tidak diliputi dalam bab ilmu oleh apapun, dan justru Allah meliputi segala sesuatu. Demikian pula dalam bab ru'yah. Artinya pandangan manusia terbatas untuk melihat wajah Allah, sebagaimana nanti ada penjelasan bahwasanya ada nurun, ada cahaya yang menghalangi sampai bisa meliputi, menguasai secara sepenuhnya tentang wajah Allah. Sebagaimana wala yuhituna bihi ilman, dalam bab ilmu mereka tidak akan mampu meliputi Allah dalam bab ilmu. Wa in kana subhanahu yura fil jannah, walaupun Allah tetap dilihat, bisa dilihat di surga, hanya saja sampai ke tahapan meliputi, dikuasai, menguasai, ini nggak bisa. Artinya pandangan manusia itu terbatas. Ada hadisnya, dalil-dalilnya. Seandainya saja terbuka yang menutup hijab atau wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terbakar. La tudrikuhu al-absar wal ba'du yaj'alu qawlihi ta'ala, dan sebagian lagi menjadikan firman Allah Ta'ala itu la tudrikul absar bimana la tarahu ay fid dunya, menafsirkan ayat ini la tarahu tudriku ini kepada ru'yah, melihat, hanya saja di mana? Di dunia. Jadi menafikan ru'yatul abdi rabbahu, seorang hamba bisa melihat Allah di mana? Yang dinafikan oleh Allah di dunia. Tidak menafikan secara keseluruhan, karena dalil yang menetapkan, dalil-dalil justru mutawatir di hadis, di hari kiamat Allah terlihat, dilihat oleh kaum mukminin. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaika, wahai Tuhanku, izinkan aku agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, kemudian Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan mau melihat. Fahada fid dunya, ini di dunia. Wa illa laqala inni la ara, karena kalau seandainya meliputi, mencakup dunia dan akhirat, kalimatnya bukan lantaroni tapi la aro. Ini la uro, aku tidak akan pernah terlihat. Itu dari sisi bahasa. Wa yudhafu ila hada anna Allah, ditambah lagi anna hada anna Allah azza wa jalla 'allaqa ar-ru'yah 'ala istiqraril jabal. Terlebih Allah lanjutkan, ru'yah ini diikat dengan gunung. Qala lantaroni, walakin, kata Allah, akan tetapi coba lihat gunung.
fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu masih ada tetap di tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu akan bisa melihat. Kira-kira gunung apa yang terjadi kepada gunung? Dakka, hancur, fasoiqo. Akhirnya Nabi Musa pun bagaimana? Pingsan. Berarti Allah nafikan, sekaligus menjelaskan bahwa lantaroni yang dimaksud Allah tidak bisa terlihat di mana? Di dunia. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Walau kanatir ru'yatul insani rabbih mustahilatun ma sa'alahu Musa alaihissalam wa huwa minal anbiya alladziina hum a'lamul khalqi bi rabbih. Seandainya saja nah ini bantahan juga untuk Mu'tazilah yang mengatakan tidak akan pernah terlihat. Nabi Musa minta izin agar bisa melihat, berarti keyakinan Nabi Musa bahwa Allah bisa terlihat. Gak mungkin Nabi Musa meminta izin kepada Allah untuk bisa melihat jika beliau meyakini bahwa tidak akan pernah terlihat. Gak ada faedah tuh kalau begitu mintanya. Apa ya? Inilah i'tiqad akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja Allah menempatkan bahwa ru'yatul abdi ini, sebagaimana tadi diriwayat Imam Muslim, itu lebih nikmat istimewa yang Allah anugerahkan kepada para penghuni surganya. Baik, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, ini barangkali untuk membantah syubhat terkait dua ayat ini. Ya, ada hadis sejatinya yang menguatkan tentang ini, yakni tentang ru'yatul abdi, tentang ada cahaya yang menghalangi ayat sejatinya. Namun untuk saat ini saya tidak hadir. Ya, demikian barangkali untuk pembahasan kali ini. Semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan, ketakwaan kita, dan juga menambah, mudah-mudahan jadi wasilah kedekatan kita dengan siapa? Allahu Rabbul Alamin. Kurang lebih kami mohon sekali lagi kita akhiri dengan kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.